Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi trigonometri, lebih tepatnya berkaitan dengan identitas trigonometri. Dan saya ingatkan kembali, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. A, B, C, segitiga ABC dengan siku-siku di C. Di part sebelumnya, di video-video sebelumnya, siku-sikunya di B. Nah, sengaja dirubah agar teman-teman paham dalam penulisan A, B, C ini bisa berubah-berubah. Bisa A-nya di sini, ya, atau bisa aja B-nya yang di sini atau C-nya yang di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Yang penting pahami konsepnya. Mana teman-teman harus tahu mana sisi miring terutama ya. Dan di video-video sebelumnya kan sudah selalu diingatkan bahwa sisi miring itu yang berada di depan sudut siku-sikunya. Ini siku-siku di sini kan. Nah, maka ini adalah sisi miringnya gitu. Nah, untuk memahami identitas trigonometri, teman-teman ingat lagi dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras ya. Di mana di sini kan sisi miringnya AB ya. Ini sisi miringnya AB, maka AB itu sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau sebaliknya AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu sudah paham ya. Nah, selanjutnya juga ini bisa juga kita ubah. Ini kalau akar ini mau kita hilangkan, maka yang ini kita kuadratkan. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Gitu ya. Jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman udah paham nih. Nah, selanjutnya juga bentuk ini juga bisa aja yang ruas kiri nih AB kuadrat kita tulis di ruas kanan, kemudian yang ini kita tulis di ruas kiri. Nggak masalah, sama aja. Jadi bisa ditulis gini. BC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan udah pada paham. Kemudian di dalam segitiga kadang-kadang juga nih penulisannya gini. Ini misalkan segitiga ABC kan, penulisannya kadang di sini ditulis. Di sini kan huruf A kapital ya, maka di sini kita tulis huruf A kecil. Biasanya juga gitu dalam tata penulisannya, gitu ya. Ya kalau di sininya B besar ya berarti sini B kecil gitu. Jelas ya? Nah, selanjutnya ini kan B besarnya di depannya berarti ini kita tulis B kecil. Kalau udah ada nilai gitu ya. Nah, kemudian ini yang C, maka ini di depannya, maka ini kita tulis C. Sehingga persamaan ini bisa juga kita tulis, ini kan BC, itu yang ini kan, BC kuadrat yang ini. Maka BC kuadrat bisa kita ganti jadi A kuadrat. Gitu. Kemudian AC, yang ini nih, AC itu adalah B, berarti kita bisa ganti menjadi B kuadrat. Maka jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena AB kuadratnya kan ini. Ya, AB-nya adalah C. Jelas ya? Nah, selanjutnya teman-teman harus ingat lagi, misal saya kasih theta di sini, karena dari awal kita sudah sepakat ya, ini kita tulis theta. Di beberapa buku bisa jadi di sini tulisnya alfa, di sini ditulisnya beta. Ya nggak masalah gitu. Cuma kita kan sudah menyepakati di awal kita akan menggunakan sudut theta. Nah, misalkan sudut tetanya di sini. Kalau ditanya sin theta, maka depan per miring. Yang teman-teman ingat ininya, depan per miring. Ya, depannya bisa berubah-berubah tergantung posisi sudut ada di mana, kan gitu. Maka yang harus teman-teman ingat adalah sin itu adalah sisi depan per sisi miring atau ini demi, ya, depan per miring. Oke, coba lihat ini sin theta, depannya kan ini BC, ya. Kalau tetanya di sini, maka depannya udah bukan BC lagi, tapi AC. Maka yang harus teman-teman pahami adalah depan per miring. Ini sudah saya bahas di 4 video sebelumnya ya. Jadi untuk video-video selanjutnya, saya nggak bahas lagi ini. Saya anggap teman-teman sudah paham bahwa sin itu adalah depan per miring. Begitupun dengan cos, samping per miring. Begitupun dengan tan. Ya, depan per samping gitu. Nah, sin theta ini kan karena depan per miring, tadi kan depannya ini. BC miringnya ya ini AB, maka ini sama saja dengan BC per AB. Kok beda sama yang sebelumnya? Ya beda, kenapa? Karena penulisannya yang sebelumnya di sini, B-nya siku-siku di sini gitu. Makanya tadi sudah disampaikan jangan mengingat posisi
A, B, C-nya. Atau yang kayak gininya, tapi yang diingat ini, depan per miringnya. Ya, jadi sin itu depan per miring. Sehingga di saat dirubah seperti apapun hurufnya, teman-teman tetap ingat gitu. Dan tetap bisa, dan tetap benar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sin theta sama dengan depan per miring, yaitu BC per AB. Nah, kalau ditulis gini, boleh juga kita tulisnya, kan BC-nya tuh A, AB-nya tuh C. Ya boleh juga kita tulis A per C gitu. Jelas ya? Nah, ini kenapa saya buat A per C ini untuk mempermudah nanti pada saat kita mempelajari identitas trigonometri. Maka teman-teman pahami ini ya. Jadi sin theta itu sama dengan A per C dari gambar ini ya. Kemudian cos theta itu samping per miring. Oke, sampingnya ini AC per B. AC per AB, maaf. Ini ya sisi miringnya. Maka bisa juga kita tulis AC-nya kan ini B, AB-nya C. Maka bisa kita tulis B per C. Maaf nih. B per C. Nah, B per C gitu ya. Kemudian tan itu depan per samping. Oke, depannya ini BC ya, gitu. Sampingnya AC. Atau bisa kita tulis ini A per B, gitu ya. Jelas ya? Ini kan udah dibahas berulang-ulang, sengaja juga nih. Teman-teman jangan bosen gitu. Kalau teman-teman yang bosen berarti udah bisa. Nah, buat teman-teman yang dari kemarin belum lancar, ya harus sudah lancar nih. Udah 4 video nih dibahas, gitu ya. Diingatkan lagi gitu. Nah, selanjutnya kosekan theta. Kalau kosekan ingat ya, kosekan itu kebalikannya dari sin. Jadi ya udah, kalau ini BC per AB berarti di sini AB per BC. Atau kalau ini nih A per C ya berarti di sini jadi C per A gitu. Pokoknya kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin, ingat. Kemudian penulisan kosekan bisa juga gini, kosek theta ya. Di video-video selanjutnya saya nggak akan lagi bahas ini. Ini udah 4 kali dibahas. Jadi teman-teman harus ingat kalau menemukan kosek dengan CSC itu sama aja ya. Nanti yang saya gunakan yang ini, kosekan theta ini nggak akan dibahas-bahas lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya sekan theta. Sekan theta itu AB per AC, kebalikan dari cos. Ini kan AC per AB, ini berarti jadi AB per AC atau C per B gitu. Dan terakhir kotangen theta itu kebalikan dari tangen. AC per BC jadinya, atau kita tulis B per A gitu ya. Nah, nanti hubungannya yang sin theta sama dengan 1 per kosekan theta kita bahas di video selanjutnya. Sekarang teman-teman perhatikan dulu ini. Sengaja menggunakan ini yang warna kuning nih agar mempermudah pada saat perhitungan dan pembuktian identitas trigonometri. Oke, sekarang gini. Kita gunakan ini, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kan dari Pythagoras ya. Kita tulis ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi dengan C kuadrat. Jadi, kalau misalkan ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kedua ruas kita bagi dengan C kuadrat, maka hasilnya jadi A per C kuadrat gitu ya. Ini sebetulnya boleh A kuadrat per C kuadrat, boleh juga dituliskan seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman udah pada tahu nih. Jadi A per C kuadrat boleh ditulis seperti ini. Kemudian ini B kuadrat dibagi C kuadrat, berarti kan ditambah B per C kuadrat kan gitu, sama dengan C per C kuadrat atau C kuadrat per C kuadrat, sama aja. Nah, selanjutnya teman-teman lihat lagi di sini. Sin theta itu kan A per C. Ini A per C kuadrat. Berarti A per C bisa kita ganti menjadi sin. Nah, maka ini menjadi sin kuadrat theta. Nah, cara penulisan kuadrat dalam trigonometri seperti ini. Sin kuadrat theta. Dimana kalau ditulisnya seperti ini, sin theta kuadrat, sama aja. Nah, nanti teman-teman kalau menemukan bentuk seperti ini, dengan bentuk seperti ini, itu sama saja. Cuma bentuk penulisannya aja. Sama kayak ini tadi, yang ditulis BC per AB atau A per C, sama aja gitu. Jadi teman-teman harus sudah paham nanti ya. Nah, kemudian sin kuadrat theta. Kemudian yang ini B per C. B per C ini cos theta. Ini kan dikuadratkan, maka menjadi ditambah cos kuadrat theta. Jelas ya? Sama dengan, nah ini kalau C per C ya bisa dibagi kan. C dibagi C kan 1. Dikuadratkan ya tetap 1. Maka jadi sama dengan 1. Nah, kita
menemukan identitas yang pertama ini yang paling sering digunakan. Jadi teman-teman harus hafal. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini harus hafal teman-teman karena sering digunakan. Ya. Dan tadi kalau teman-teman lupa bisa teman-teman ingat dengan menggunakan teorema Pythagoras ini, ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kemudian dibagi dengan C kuadrat gitu. Selanjutnya ini kita dapat rumus pertama, identitas trigonometri yang pertama ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Selanjutnya kita coba lagi tulis yang ini ya. Persamaan apa namanya ini dari Pythagoras ini, teorema Pythagoras ini kita tulis lagi. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi dengan A misalkan ya. Kita coba yang ini kita bagi dengan A kuadrat. Tadi kan udah dibagi dengan C kuadrat, sekarang kita bagi dengan A kuadrat. Kalau dibagi dengan A kuadrat, maka menjadi A per A kuadrat gitu ya. Yang ini B per A kuadrat gitu, jelas ya. Sama dengan C per A kuadrat. Jelas? Nah, tinggal kita lihat A dibagi A kan 1. Dikuadratkan ya, 1 kuadrat kan 1, maka kita tulis 1. Ditambah ini B per A. B per A itu ya ini kotangan theta, maka ditambah kotangan kuadrat theta gitu. Sama dengan C per A. C per A itu adalah kosekan theta, maka sama dengan kosekan kuadrat theta. Jelas ya? Jadi kita sudah punya rumus identitas yang kedua. Ini juga teman-teman harus hafal. Ya. Jadi yang ini harus hafal, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang ini juga harus hafal, 1 ditambah cot kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Cara ngapalnya gimana? Terserah teman-teman deh caranya. Banyak lah. Yang sekiranya teman-teman mudah mengingat gimana? Mau pakai dalil Pythagoras ini? Ya, ini dibagi C kuadrat, ini dibagi A kuadrat jadi seperti ini, silahkan. Gitu. Terserah teman-teman. Teknis teman-teman itu cara menghafalnya. Selanjutnya kita coba tadi kan dibagi dengan C kuadrat sudah, dibagi dengan A kuadrat sudah, sekarang kita bagi dengan B kuadrat. Oke, kita tulis dulu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita bagi dengan B kuadrat. Otomatis yang ini menjadi A per B kuadrat gitu ya. Ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Nah, A per B itu adalah tangen theta, berarti kita tulis tan kuadrat theta ditambah B dibagi B kan 1, berarti ditambah 1 sama dengan C per B. C per B itu adalah sekan ya, maka jadi sekan kuadrat theta. Sehingga kita menemukan rumus ketiga yaitu tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Sudah nih ada 3 rumus identitas trigonometri. Oke? Jadi sin, cos, tan gitu kan? Kosekan, sekan, kotangan. Terserah tuh teman-teman gunakan teknik teman-teman dalam menghafal rumus ini, tapi usahakan harus hafal. Ya, bisa menggunakan ini ya, tadi kita gunakan dalil Pythagoras atau boleh pakai metode yang lain. Nanti juga di video selanjutnya saya masih membahas ketiga rumus identitas trigonometri ini dalam dengan cara yang lain gitu ya. Intinya nanti teman-teman putuskan sendiri cara menghafalnya mau pakai yang mana, cara menemukannya juga mau pakai cara yang mana, terserah teman-teman. Yang jelas ini harus hafal ketiga rumus ini ya. Sekali lagi, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Tangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngapalinnya nih ya. Jadi kita bisa bahas contoh-contoh soal nantinya. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan lagi masih tentang ini tapi dengan cara yang berbeda penjelasannya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.